Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senang sekali bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari kiamat sudah menjadi kepastian yang tidak terelakkan. Namun tidak ada yang tahu pasti kapan kiamat itu akan terjadi. Kiamat akan tetap terjadi. Jangankan manusia biasa, malaikat dan para nabi pun tidak pernah mengetahui perkara yang satu ini. Akan tetapi Allah sudah menggambarkan tentang tanda-tanda sebelum kiamat. Umat manusia akan melakoni fase yang disebut dengan akhir zaman. Tidak hanya dari fisik bumi yang kita tinggali, ciri-cirinya juga menyangkut perilaku dan tingkah laku manusia. Melalui Nabi Muhammad SAW, Allah menggambarkan periode ini, periode pada akan datangnya akhir zaman, yaitu kiamat. Ada dua penyakit yang tidak akan pernah terobati. Kabar buruknya penyakit tersebut sudah mulai terasa pada era kita saat ini. Lantas apa dua penyakit itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa dua penyakit tersebut adalah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Padahal saat itu jumlah umat Islam begitu banyak, namun dua penyakit ini membuat mereka lemah dan tidak berdaya. Cinta dunia. Apa itu cinta dunia? Sikap ini ditandai dengan besarnya ambisi seseorang untuk mengejar duniawi tanpa berpikir tentang akhirat. Padahal sejatinya hidup di dunia ini hanyalah persinggahan saja. Namun karena sikap ini membuat seseorang lupa untuk mengumpulkan amal sebagai bekal untuk akhirat nanti. Hal ini sebagaimana tertera dalam hadis dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana barang-barang dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari ini? Nabi SAW menjawabkan, kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sangat baik, dan lihatlah di tengah-tengah kita saat ini, berapa banyak orang-orang yang tersangkut korupsi, berapa banyak orang yang menjual narkoba sehingga mereka masuk ke dalam penjara. Apa sebenarnya yang mereka kejar? Yang mereka kejar adalah uang, kekayaan, dan kekuasaan. Mereka seakan-akan dibutakan oleh dunia, sehingga tidak terselip sedikit pun dari tindakan itu bekal untuk menuju akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam mengejar dunia.
Karena orang-orang seperti itu Allah sudah siapkan tempatnya di neraka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, takut mati. Takut mati bisa saja membuat seseorang menjadi giat mengumpulkan amal sebagai bekal. Namun pada konsep ini takut mati yang dimaksud adalah orang-orang yang takut mati karena lemahnya iman. Mereka menyadari kurangnya amal sehingga tidak mau bertemu Allah lewat kematian. Gemerlapnya dunia membuat mereka terperdaya sehingga merupakan suatu hal yang pasti, yaitu kematian. Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang banyak mengingat-ingat kematian. Dengan itu mereka akan banyak mempersiapkan diri untuk bekal hari akhirat. Hal ini sebagaimana tertera dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansyar mendatangi beliau. Ia memberi salam. Kemudian beliau bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?" Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, "Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, manusia akan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah jika sudah mengetahui bahwa ia akan berjumpa dengan Allah. Padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai dua penyakit yang akan menghadapi dan dihadapi umat muslim sebelum hari kiamat. Penyakit itu tidak ada obatnya kecuali kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terhindar dari dua penyakit tersebut. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.